Inggris kalah di final Euro 2020 dan kami akan menjelaskan 4 alasan mengapa pasukan Gareth Southgate gagal untuk membawa trofi Piala Eropa pulang ke tanah kelahiran sepak bola di Britania Raya. Salam Gila Bola. Hai guys, welcome back to channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita yang terupdate dari sepak bola. Jangan lupa beri komentar kamu, karena nanti akan ada hadiahnya. Mau tahu caranya gimana? Saksikan dulu yang berikut ini. Gol cepat Luke Shaw menit keempat gagal memberi Inggris keunggulan yang dibutuhkan dengan Italia bangkit dan menyamakan kedudukan setelah babak kedua dimulai. Tapi ada strategi permainan yang salah dan target pertandingan yang terbukti gagal. Inggris main dengan 5 bek. Inggris terlihat bermain dengan 2 formasi sekaligus. Saat kehilangan bola, pasukan Gareth Southgate mundur dan memasang 5 bek sekaligus di belakang. Formasi 5-3-2 saat kehilangan kepemilikan bola ini berubah menjadi 3-4-3 seperti yang terlihat pada saat Harry Kane memulai serangan balik kilat. Bola diteruskan ke Kieran Trippier dan menjadi gol menit kedua oleh Luke Shaw. Italia baru membalaskannya pada menit 67 melalui sepakan jarak pendek kurang dari setengah meter oleh Leonardo Bonucci usai sepakan Giorgio Chiellini menghantam tiang gawang Jordan Pickford. Sayangnya, strategi Inggris memasang 5 bek ini berharga sangat mahal yang akan kami jelaskan pada bagian berikut. Inggris gagal kuasai lini tengah. Dengan 5 bek, Inggris gagal menguasai lini tengah. Untuk pertama kalinya selama turnamen Euro 2020 ini, Inggris kehilangan banyak dominasi bola. Statistik memperlihatkan buruknya penguasaan bola The Three Lions. Catatan pertandingan memperlihatkan anak-anak Roberto Mancini menguasai bola sampai dengan 62% selama 90 menit, sebelum laga memasuki extra time 2 kali 15 menit. Dominasi sebesar itu menyisakan hanya 38% penguasaan bola bagi The Three Lions. Dominasi Glietzuri itu turun menjadi 57% saat extra time dan secara keseluruhan selama 120 menit hanya 61% saja. Total selama 120 menit, Italia mencatatkan 20 percobaan serangan dengan 6 tembakan on target, namun hanya 1 gol terjadi, yaitu gol Chiellini menit 67 tadi. Sementara pasukan Gareth Southgate yang unggul cepat malah hanya melakukan 6 kali percobaan gol, 1 shot on target selain kalah dominasi bola dan hanya menguasai si bundar sebanyak 39% saja. Dominasi bola 39% adalah yang terburuk bagi Inggris. Saat laga semifinal, mereka mendominasi Denmark dengan 58%. Demikian juga pada partai perempat final, 51% menguasai bola atas Ukraina. Pada babak 16 besar, lawan raksasa Jerman, Inggris sempat unggul dengan dominasi 53% selama babak pertama, sebelum anak-anak Joachim Löw bangkit dan babak kedua dan menyisakan hanya 41% saja bagi The Three Lions. Sementara itu, jumlah free kick di partai final Euro 2020 ini sangat banyak dihadiahkan bagi Three Lions. 26 kali selama 120 menit, berbanding hanya 13 kali untuk Azzurri. Kiper Jordan Pickford secara impresif melakukan 5 kali penyelamatan penting berbanding nihil oleh Gianluigi Donnarumma. Untuk mendapatkan hadiah, kamu cukup isi kolom komentar YouTube di bawah ini dengan menyertakan ID Instagram kamu. Setiap bulannya akan ada 4 orang pemenang dengan komentar terbaik. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Inggris targetkan adu penalti. Kegagalan mendominasi lapangan tengah menyebabkan Inggris gagal mengakhiri permainan pada masa reguler. Waktu pertandingan dipaksa memasuki masa extra time 2 kali 15 menit. Terlihat Roberto Mancini memasukkan 3 pemain berkaki segar, namun Inggris hanya 1. Dan hanya baru memasukkan Jadon Sancho serta Marcus Rashford pada menit 120. Terlihat bahwa Gareth Southgate menargetkan adu penalti. Keputusan itu terbukti salah besar. Pemain muda gagal terima tekanan. 3 dari 5 eksekutor penalti Inggris adalah pemain muda usia. Mereka adalah Marcus Rashford, 23 tahun, Jadon Sancho, 21 tahun, dan Bukayo Saka, 19 tahun.
Di bawah tekanan besar untuk meraih sukses turnamen besar pertamanya sejak Piala Dunia 1966, mental ketiganya runtuh berkeping-keping. Sepakan Rashford menghantam tiang kiri gawang Gianluigi Donnarumma, sementara kiper Italia itu berhasil menebak secara benar arah serangan sang striker Borussia Dortmund, Sancho, dan pemain muda Arsenal yang masih 19 tahun, Saka. Bagaimana mungkin Gareth Southgate mempercayakan tanggung jawab sebesar adu penalti di Euro 2020 pada pemain dengan mental yang masih lemah? Rashford adalah pengambil sepakan penalti di Manchester United. Namun tugas penalti bagi klub dan tim nasional sangat berbeda. Sebuah kesalahan di level klub akan bisa diampuni karena laga berlangsung 38 pekan dan tidak jauh bedanya sebuah tendangan penalti gagal atau berhasil. Tugas bagi tim nasional tidak ada ampun karena kegagalan akan berdampak sangat besar. Sementara dalam kasus Bukayo Saka, pemain ini secara teknis masih berusia remaja. Di pundaknya bergantung beban berat usai Inggris mengalahkan Jerman pada 16 besar, Ukraina pada babak perempat final, dan Denmark pada 4 besar. Belum pernah Three Lions pulang dengan trofi turnamen besar sejak meraih gelar juara pada Piala Dunia 1966. Slogan "Football Coming Home" malah semakin menambah berat tugas Saka usai kegagalan sepakan penalti Rashford dan Sancho. Kedua pemain ini hanya bertugas 1 menit saja usai masuk pada menit 120 dan itu pun gagal menyelesaikan tugas adu penalti mereka. Dua nama lain pengambil tugas penalti Inggris, Harry Kane berusia 27 tahun, sementara Harry Maguire 28 tahun. Demikianlah 4 alasan mengapa Inggris gagal membawa pulang trofi penting sepak bola ke negerinya. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.